Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi kataba alaina syiyam kama kutiba alal ladzina min qablina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyhi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puja-puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curahkan ke baginda tercinta Nabiullah wa Rasuluh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'innya, bahkan sampai kepada kita semuanya. Semoga kita selamanya istiqomah atau eksis dalam menjalankan, melaksanakan apa yang dicontohkan oleh beliau, dan sehingga kita semuanya layak dan pantas untuk menjadi umatnya, layak dan pantas untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Iwafillah rahimakumullah. Kalau kita mengkaji daripada puasa atau saum yang kita laksanakan di bulan Ramadan, apalagi melihat daripada sasaran dari melaksanakan puasa di bulan Ramadan, pertama diantaranya adalah untuk mencetak orang yang bertakwa. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayatnya, la'allakum tattaqun. Yang kedua, untuk supaya puasa menjadikan sebuah perisai untuk keimanan kita. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, as-saumu junnatun. Puasa itu adalah merupakan benteng. Puasa itu adalah merupakan perisai. Yang ketiga, sasaran daripada puasa itu adalah untuk supaya kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Dan diantaranya lagi sasaran daripada puasa itu adalah supaya kita menjadi orang yang sehat, baiklah secara lahiriah maupun secara batiniah. Rasulullah menganjurkan sumu tasihu, puasalah nanti kau akan sehat. Nah, kalau melihat daripada beberapa sasaran daripada sasaran pelaksanaan puasa di bulan Ramadan, ternyata ada sebuah pertanyaan di dalam puasa tersebut. Puasa yang mana yang akan mencapai kesasaran untuk melaksanakan puasa tersebut? Sasaran dalam melaksanakan puasa tersebut. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga dikatakan, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wat alshi. Jadi banyak sekali atau tidak sedikit orang yang melaksanakan puasa, tapi puasanya hanya sekadar bisa menambah haus dan dahaganya saja. Puasanya hanya bisa memindahkan cara makan dan minum saja. Kalau tadinya kita melaksanakan minum dan makan yang biasa dilaksanakan jam 7, jam 8 atau jam 9, sekarang dipaksa untuk melaksanakan pada waktu sahur. Kalau biasanya kita melaksanakan puasa, melaksanakan makan jam 3, jam 4, sekarang dipaksa kita melaksanakan makan setelah sholat maghrib atau setelah adzan maghrib. Nah, ternyata di dalam puasa itu bukan cuma sekadar puasa saja, tapi ada puasa yang tidak dibenarkan, yang tidak sesuai dengan syariat, di mana syariat tersebut merupakan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Oleh karena itu, supaya puasa kita sampai terhadap sasaran daripada puasa tersebut, di antaranya adalah yang pertama tadi sudah dikatakan, puasa supaya menjadikan sebuah perisai. Artinya benteng kekuatan iman kita. Karena ini merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Apa artinya iman kalau iman tidak menjadikan sebuah benteng? Sehingga kalau kita mengadakan sebuah pertanyaan, iman yang mana yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iman yang mana yang bisa melahirkan sebuah peningkatan nilai harga jual kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kami akan jawab pertanyaan tersebut. Pertama, iman yang bisa melahirkan sebuah keyakinan sehingga melahirkan sebuah ideologi yang kuat. Ideologi yang idrokjajim. Ideologi yang kokoh, tidak mudah, tidak goyah dengan berbagai macam cobaan atau ujian. Lihat dalam sebuah sejarah, ketika berbicara Bilal radhiyallahu anhu, dia adalah seorang sahabat yang kokoh imannya sehingga harga nilai jual beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa. Kita lihat bagaimana imannya keluarga Ammar bin Yasir. Sampaikan dia tetapi beliau mati demi untuk melaksanakan mempertahankan nilai imannya. Itu adalah sebuah ideologi. Termasuk kalau melihat daripada sisi ideologi yang lain atau sahabat-sahabat yang lain yang sudah jelas-jelas dalam mempertahankan ideologinya sungguh luar biasa. Artinya ketika berbicara tentang masalah ideologi, berbicara tentang masalah keyakinan, lebih baik beliau menerima kematian, berhadapan dengan kematian daripada harus menjual tentang masalah imannya. Itu yang pertama. Yang kedua, iman yang akan menjadikan sebuah nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah iman yang bisa melahirkan sebuah ritual ibadah. Artinya iman yang bisa melahirkan aplikasi melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di masa sekarang orang yang mengaku tentang masalah orang yang beriman, orang mengaku bahwa saya ini adalah seorang muslim. Tetapi ketika mereka dituntut untuk melaksanakan aplikasi daripada imannya, diantaranya adalah bentuk wujud ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bisa dikatakan no way atau sekian persen. Kalau kita kaji iman orang yang seperti itu, coba kita lihat di dalam banyak keterangan yang disampaikan, di dalam keterangan yang baik disampaikan oleh para ulama, termasuk di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengaku bahwa saya ini adalah orang yang beriman, tapi tidak mampu atau tidak mau untuk melaksanakan ritualnya, ketaatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang tersebut apa bedanya dengan kafir inad? Artinya orang yang dikatakan kafir inad itu adalah orang yang tasdikul bil qalbi wa iqrarun bilisan, membenarkan di dalam hatinya tentang masalah kebenaran Al-Quran, kebenaran Al-Islam, dan siap untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat sebagai wujud daripada menyatakan kebenarannya. Tapi mereka tidak mau, tidak berani, tidak berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya. Itu adalah bagian daripada kafir inad. Artinya orang yang mengaku tentang masalah bahwa dia itu adalah seorang mukmin, seorang muslim, tapi tidak mau untuk melaksanakan syariatnya. Yang ketiga, mukmin atau orang yang mukmin, orang yang muslim bisa dikatakan benar Islamnya kalau dilihat daripada sisi sosialnya. Ketika berbicara tentang masalah sosial, ini juga bukan sebatas antara manusia dengan manusia,
Artinya bagaimana kita bisa berinteraksi, berhubungan, berkomunikasi, berbuat baik dengan seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irhamu mang fil ardi yarhamukum mang fis sama. Kamu harus kasih sayang terhadap makhluk-makhluk yang ada di bumi. Nanti makhluk-makhluk yang ada di langit akan sayang kepadamu. Yang keempat, diantaranya untuk membuktikan tentang masalah kebenaran iman seseorang itu adalah dilihat daripada sisi kepasrahan dirinya terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama adalah ritual, yang kedua adalah sosial, yang ketiga adalah ideologi, yang keempat adalah kepasrahan dirinya terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di masa sekarang lantang mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang beriman. Lantang mengatakan bahwa saya ini adalah seorang muslim. Tapi kalau berhadapan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, tuntutan untuk mengaplikasikan, untuk menerima tentang masalah hukum Allah Subhanahu wa taala itu juga dipertanyakan. Nah, kalau melihat daripada sisi kajian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu juga imannya dipertanyakan. Islamnya dipertanyakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya wa ma lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa ma lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Termasuk ayat-ayat yang lainnya. Iwah pillah rahimakumullah, kajian yang sangat singkat ini semoga bermanfaat untuk semua, khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk segenap yang bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.